Kecelakaan akibat remblong sudah banyak menelan korban jiwa, namun hingga kini belum terlihat aksi nyata dari semua pihak sebagai upaya preventif guna mencegah kejadian ini terulang kembali. Dari kerja keras dan dedikasi yang lahir dari semangat dan empati, sebuah monumen kebangkitan mulai dihadirkan di hadapan Anda. Stand-Plat Channel akan mulai bersuara, kami yang akan mulai bersuara lantang. Empati, investigatif, dan berani kritis bersuara, memecah ombak kerja yang tak berdampak, memecah ombak birokrat yang asyik duduk di zona nyaman, memecah ombak formalitas yang cari aman. Era keberanian sejati dimulai, bom suara akan mulai diledakkan. Hati-hati, kalau kehadiran kami mulai menyerempet Anda. Jangan sampai suara kami melukai kerja asal-asalan kalian. Stand-Plat Channel, era baru, diskusi cerdas transportasi di Indonesia. Halo Sobat Stand-Plat Indonesia, salam transportasi berintegritas, dan salam satu aspal. Selamat datang di episode perdana ini. Hari ini saya sudah bareng Kang Ahmad Wildan, seorang senior investigator keselamatan lalu lintas jalan di Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Terima kasih Kang, sudah berkenan nimbrung di obrolan tepi jurang kita kali ini. Topik bahasan di episode perdana kita kali ini adalah soal remblong. Fenomena klasik yang masih dicuekin. Ada apa sebenarnya dengan semua kejadian ini? Apakah remblong itu benar-benar blong? Atau ada penyebab lain? Siapa yang harus bertanggung jawab? Hei kawan, mari dengar Stand-Plat hadir membawa sadar soal jalan, soal selamat, biar semua bisa pulang tepat. Bersama Stand-Plat yuk bergerak, bicara jujur tak cuma nyalak. Transportasi aman dan kuat, Stand-Plat kita semangat. Bagaimana Kang Wildan? Ini masalah remblong kok kayaknya bikin greget banget sih. Coba beri kami sebuah pemahaman dulu aja. Makhluk sejenis apa sih remblong ini? Masyarakat awam hanya melihat ada sebuah bus atau truk yang melaju tanpa kendali, kemudian menyimpulkan menjadi sebuah kejadian remblong. Pada saat saya ditanya, saya menyatakan saya belum tahu karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama nih, pengemudinya mengalami microslip atau lagi mabuk atau kehilangan kesadaran atau serangan jantung. Yang kedua, kendaraannya terpapar aquaplaning, artinya rodanya kehilangan traksi sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan. Yang ketiga, kegagalan pengereman, dan yang keempat baru remblong. Nah, kalau kegagalan pengereman itu apa sih sebenarnya? Di sini kegagalan pengereman adalah semua sistem rem bisa bekerja. Namun demikian, untuk mengerem sampai berhenti, kendaraan itu butuh jarak yang jauh lebih panjang dari semestinya. Kalau saya formulakan dalam sebuah rumus fisika ya, usaha pengereman W sama dengan F kali S untuk menghentikan apa? Gerakan kendaraan setengah mv kuadrat. Jadi F kali S itu satu berbanding lurus dengan massa kali kuadrat kecepatannya. Artinya, kalau massanya jauh lebih berat atau kecepatan lebih tinggi dengan gaya pengereman yang sama, maka jarak yang diperlukan berlipat-lipat jauh lebih panjang. Ini saya sebut sebagai gerakan pengereman. Contohnya apa? Truk trailer yang menabrak anak sekolah menyebabkan 11 anak sekolah meninggal dunia di Bekasi. Dia bawa muatan 50 ton, totalnya 70 ton, di mana seharusnya dia hanya kapasitasnya di 35 ton, tapi 2 kali lipat masanya. Kemudian dia menggunakan gigi 7 pada saat turun. Apa yang terjadi? Pengemudinya bisa ngerem. Semua sistem remnya bekerja dengan baik, tapi jarak pengerem yang dibutuhkan jauh lebih panjang. Lebih dari 30 kali lipat dari yang seharusnya. Sehingga truk tadi akhirnya menabrak. Itu bukan remblong. Itu adalah kegagalan pengereman. Kalau remblong, sistem remnya nggak berfungsi. Jadi di sini ada perbedaan antara kegagalan pengereman dengan remblong.
Kalau kegagalan pengereman remnya bisa, hanya butuh jarak pengereman yang jauh lebih panjang karena faktor muatan dan kecepatan. Tapi kalau rem blong, sistem remnya nggak berfungsi. Nah, sistem rem nggak berfungsi itu macam-macam. Ada 3 macam. Yang pertama brake feeding, kampasnya yang panas. Ketika kampas panas, dia kehilangan traksi. Kampas bisa nempel tromol, tapi nggak bisa menghentikan roda. Jadi di sini ketika kampasnya panas, gaya pengeremannya masih ada, tapi kemampuan kampas untuk mendorong tromol hilang. Contohnya mana? Kecelakaan Sumedang Waduk di PO Pakma. Bis itu turun dari waduk dengan gigi tinggi, kemudian ngerem-ngerem terus. Pada titik tertentu, kampasnya panas. Dia mengerem, menarik handbrake, semuanya dilakukan, tapi sama sekali nggak ada jejak pengereman. Masuk jurang. Kejadian kecelakaan jam 8 malam. Jam 5 pagi saya ke sana, semua sistem rem berfungsi. Pak Dirjen Darat tanya sama saya, Pak Ulan, kenapa? Ini sistem remnya berfungsi. Kok nggak ada jejak pengereman? Iya Pak, karena kampasnya panas. Ketika kampas panas, terjadi peristiwa sublimasi. Sublimasi itu apa? Perubahan bentuk daripada ke gas. Gas yang terbentuk dari sublimasi ini terjebak di dalam tromol, sehingga membentuk lapisan kaca tipis antara tromol dengan kampas, sehingga kampas nggak pernah nempel tromol. Baik, penjelasan berikutnya, artinya tadi sudah saya jelaskan tentang kegagalan pengereman dan rem blong. Ketika kemudian sebuah kendaraan kehilangan kendali, bisa juga terjadi pertama nih ya, pengemudi mengalami microslip. Microslip itu tidur sesaat, jadi dia kehilangan kendali karena dia tidur. Atau dia lagi mabuk, atau serangan jantung, seperti pengemudinya Pertamina serangan jantung, pengemudinya Transjakarta serangan epilepsi dan sebagainya. Itu bukan rem blong, itu adalah pengemudinya kehilangan kendali atau kehilangan kesadaran. Nah, kemudian kemungkinan keduanya adalah disebut dengan aquaplaning. Aquaplaning itu peristiwa terbungkusnya roda oleh air. Ketika roda terbungkus oleh air, dia kehilangan traksi pada aspal. Artinya apa? Pengemudi kehilangan kendali. Nah, harus diwaspadai kapan aquaplaning terjadi. Yang pertama nih, kendaraan yang bannya halus, karena fungsinya ban kembang ban itu adalah buang air sebenarnya. Ketika ban itu bannya halus, maka dia roda akan gampang terbungkus oleh air. Ketika roda yang kehilangan air, terbungkus oleh air, dia akan kehilangan kendali. Ya. Apalagi kalau tekanan anginnya kurang. Apalagi kalau kecepatannya tinggi, ketika hujan atau habis hujan, pada saat mengendarai kendaraan di jalan tol, jaga kecepatan jangan lebih dari 70. Karena kemungkinan terpapar aquaplaning ini semakin tinggi. Roda akan mudah terkena aquaplaning. Pertama nih, kecepatannya tinggi di atas 70. 2, bannya kempes. Kenapa? Karena ban kempes tapaknya makin lebar. 3, kembang bannya nggak ada, artinya banyak gundul. Nah, pada saat terjadi kecelakaan trailer di Cikampek, orang menyangkanya rem blong. Begitu saya ke sana ternyata bukan. Kendaraan itu terpapar aquaplaning karena banyak gundul semuanya. Pada saat ngerem dia nggak bisa ngerem, kehilangan traksi, dia nabrak sana kemari. Nah, itu contoh. Jadi di sini ketika terjadi sebuah peristiwa, katakanlah truk bus menabrak ke sana kemari, belum tentu itu rem blong. Tadi bisa juga microslip, bisa juga aquaplaning, bisa kegagalan pengereman atau rem blong itu sendiri. Bagaimana agar peristiwa kecelakaan akibat rem blong ini tidak terjadi? Sebegitu sulitkah menata sistem atau pola preventif sehingga kejadian kecelakaan ini harus terjadi berulang? Nah, sekarang bagaimana caranya agar peristiwa rem blong itu tidak terjadi? Sebenarnya ini adalah metode yang mudah. Karena di Malaysia, ada di Jepang sendiri dengan kontur jalan yang naik turun, di sana 5 tahun hanya 2 kali terjadi rem blong. Di Amerika Serikat itu paling banyak sekali dalam 1 tahun. Di Indonesia bisa ribuan kali. Kenapa? Nah, ini kita ambil contoh. Sebenarnya pada saat di jalan datar yang memutar roda itu adalah mesin. Jadi ketika pengemudi ngerem di jalan datar 1-2 kali injekan selesai. Karena apa? Putaran mesin menurun. Tapi ketika di jalan menurun, yang mutar mesin, yang mutar roda, itu bukan mesin,
itu adalah gaya gravitasi bumi, hasil daripada energi potensial. Semakin tinggi tempatnya, semakin berat masanya, makin besar gaya yang mendorong dia. Di sini fungsi mesin terbalik. Kalau di jalan datar dia dorong, di jalan menurun dia nahan sebenarnya. Jadi di sini hati-hati pengemudi pada saat melalui jalan menurun, sebelum masuk ke jalan menurun, gunakan gigi rendah. Kenapa? Karena gigi rendah itu yang akan mengendalikan putaran roda. Kalau dia pakai gigi tinggi, dia akan didorong 100 km per jam. Tapi kalau gigi rendah, dia akan dipaksa berputar pada putaran kecepatan paling 20-30 km per jam. Ketika dia jalan pelan, sementara gaya dorongnya besar, pasti RPM naik. Nah, ketika RPM naik itulah pengemudi harus aktifkan namanya exhaust brake atau SCAP. Ketika exhaust brake diaktifkan, itu sebenarnya mengurangi putaran mesin sehingga tidak akan mencapai zona merah. Sehingga kendaraan akan jalan dengan anteng tanpa pengemudi harus mengerem. Dan ini sudah saya praktekkan berulang kali. Pengemudi turun, udah jalan menurun, gunakan gigi rendah, gunakan exhaust brake, dia nggak perlu ngerem. Dan ketika dia bawanya berat dan curam, maka akan naik. Nah, pada saat naik itulah gunakan rem. Jadi menggunakan rem di jalan menurun itu bukan untuk menghentikan kendaraan atau mengurangi kecepatan, bukan. Tujuannya adalah untuk menurunkan RPM. Jadi caranya gini, turun pakai gigi rendah, gunakan exhaust brake. Ketika RPM tetap naik, injak pedal remnya sampai turun, exhaust brake-nya off-kan dulu, lepas pedal remnya, mau naik lagi, aktifkan exhaust brake lagi, naik lagi, injak pedal rem, gitu terus berulang-ulang. Maka peristiwa remblong nggak akan mungkin terjadi. Sementara ini sekarang di Indonesia, dari atas ke bawah itu udah pakai gigi tinggi. Coba ketika saya tanya ke truk-truk yang kecelakaan di Cipularang, semuanya pakai gigi 6. Ketika pakai gigi 6, dia dipaksa mengerem berulang-ulang. Ketika dia ngerem berulang-ulang, kemungkinannya hanya 3. Kampasnya panas, anginnya tekor, atau minyak rem yang panas. Yang tadi saya sebutin, 3-tiganya remblong. Jadi penyebab utamanya remblong itu sebenarnya karena pengemudi pada saat melalui jalan menurun itu menggunakan gigi tinggi, sehingga akhirnya memaksa dia mengerem berulang-ulang. Dan ketika melakukan pengerem berulang-ulang, kendaraan akan menghadapi 3 masalah. Kampasnya panas, anginnya tekor, minyak remnya atau panas. Salah satu terjadi remblong. Oleh sebab itu saya harapkan yang pertama nih kepada pemerintah, di jalan-jalan menurun itu dipasanglah papan peringatan yang besar, warna kuning, tulisannya hitam, depan turunan panjang, gunakan gigi rendah sekarang. Jadi peringatan, awas, depan turunan panjang, gunakan gigi rendah sekarang. Itu berulang-ulang pasang. Kemudian para pengemudi harus diingat, pasang stiker di depan mobilnya. Kalau turun saya harus pakai itu. Jujur aja, pengemudi bus dan truk di Jepang dan di Amerika itu sebelum dapat SIM dia harus berlatih itu. Sama persis dengan pilot. Pilot itu latihan utamanya tiap 6 bulan adalah pada saat dia landing. Landing itu adalah, kalau kita hitung-hitungannya, pesawat itu beratnya sampai 500 ton. Kecepatan pada saat touchdown itu 300 km per jam. Hitung-hitungan nalar, seharusnya remblong itu pesawat, bukan bus atau truk. Karena energi kinetiknya gede banget, masanya besar, kecepatannya tinggi. Tapi kenyataannya nggak pernah ada tuh pesawat yang remnya belum. Kenapa? Karena semua pilot tahu caranya turun. Ketika turun, dia nggak boleh ngerem. Awas, nggak boleh ngerem. Yang dilakukan oleh pilot adalah mengaktifkan namanya reverse thrust, jet pembalik. Itulah engine brake kalau di truk sama bus. Jadi kalau di pesawat namanya reverse thrust, kalau di bus dan truk namanya engine brake. Aktifkan itu, turun. Begitupun mobil. Nah, aktifkan itu, bantu dengan exhaust brake. Nanti nginjak rem hanya sesaat, tangkul gitu aja. Kalau itu dipraktekkan, maka peristiwa remblong nggak akan pernah terjadi. Mungkin kita akan sama dengan di Amerika, setahun hanya sekali. Di Jepang 5 tahun hanya 2 kali.
Di kita tahun 2023 itu setahun 5.200 kali, apa nggak mumet kita tuh. Kenapa? Karena semua pengemudi nggak ada yang dilatih seperti itu. Sementara jalanan naik turun banyak. Dan papan peringatan kita banyak yang salah. Contoh aja di tol Cipularang. Bunyinya apa? Tes rem sekarang. Kurangi kecepatan. Loh, justru di jalan menurun pengemudi itu nggak boleh ngatur kecepatan. Matanya nggak boleh lihat speedometer. Dia harus lihat tachometer. Yang ngatur kecepatan itu dalam mesin. Karena pengemudi nggak boleh nginjak pedal apapun. Jadi dia harus fokus kepada tachometer, RPM jangan sampai masuk ke zona merah. Dia pakai begitu mau masuk ke zona merah, injak pedal remnya biar turun, aktifkan accelerator dan sebagainya. Jadi nggak boleh kita masang papan peringatan di jalan menurun kurangi kecepatan, tes rem sekarang. Nggak boleh, itu bikin bingung pengemudi. Karena seharusnya pengemudi nggak boleh nginjak rem di sana. Jadi jangan suruh ngetes rem di sana. Ya itu papan-papan itu lepasin semua. Turunkan kecepatan maksimal. Oh jangan, itu bikin bingung. Yang benar adalah gunakan gigi rendah. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh para pengemudi. Nah, para transporter harus melatih para pengemudinya, pastikan punya prosedur bahwa pada saat melalui jalan menurun, dia harus menggunakan gigi rendah. Dan satu lagi, lakukan pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat. Pastikan nggak ada kebocoran pneumatik, pastikan nggak ada kebocoran hidrolik, pastikan kampas yang benar. Karena kecelakaan berulang karena apa? Adanya pneumatik yang bocor, ada hidrolik yang bocor, kapas remnya tipis, jaraknya renggang dan sebagainya. Itu yang harus dipastikan setiap hari. Nggak akan, kalau itu udah bisa, maka kecelakaan itu bisa kita tiadakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi penjelasan secara teknis. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah perlu mengatur soal sertifikasi kompetensi bagi para pengemudi bus dan truk ini, seperti yang dilakukan di beberapa negara. Asumsi yang saya gunakan sangat sederhana saja, masa sih untuk mendapatkan SIM B1 dan B2 secara kompetensi korelatif sama dengan anak SMA yang mau ambil SIM C? Baik, saya coba komparasi dulu dengan modal lainnya ya. Kita ambil contoh seorang masinis. Ketika dia membawa gerbong 9 gerbong atau 12 gerbong, kecepatannya 90, dia ada aturan pada jarak berapa dia harus mulai ngerem. Demikian juga pesawat, demikian juga seorang nakoda. Dia pada saat akan menghentikan semuanya ada aturan main. Di Jepang, di Amerika itu menjadi bagian daripada sistem lisensi atau sertifikasi pengemudi bus dan truk. Nah, pada saat KNKT investigasi, kita melihat ternyata prosedur melalui jalan menurun dan pengereman ini nggak ada di SIM B1 B2, nggak ada juga di SKKNI pengemudi bus dan truk. Oleh sebab itu, kami sarankan bahwa pada saat menerbitkan SIM B1 B2, hal ini menjadi prioritas utama. Pastikan semua pengemudi satu nih paham melalui jalan menurun. Karena di jalan menurun inilah kendaraan-kendaraan besar beresiko mengalami kecelakaan, yaitu remblong. Yang kedua nih, pastikan semua pengemudinya bisa memastikan kondisi kendaraan, sistem remnya baik, nggak ada kebocoran pneumatik, hidrolik dan sebagainya. Itu kan skill yang basic banget. Semua pengemudi bus dan truk di Jepang pasti tahu. Semua pengemudi bus dan truk di Amerika pasti tahu. Di Indonesia, kalau tahu saya heran, dari mana dia tahu? Di SIM B1 nggak ada, di pelatihan juga nggak ada. Nah di sini berarti ini kalau saya sebut error by design. Secara desain kita nggak pernah ngajari pengemudi kita melakukan hal-hal itu, sehingga kalau kecelakaan itu terjadi ya bisa aja orang nggak pernah ada yang ngajari. Untuk mencegahnya gimana? Lakukan melalui sertifikasi yang benar. Pengemudi dan bus dan truk pastikan dia paham teknik mengemudi di jalan-jalan menurun pada saat nanjak dan sebagainya. Kemudian pastikan dia menguasai, memahami cara memastikan sistem remnya baik atau tidak. Belum lagi nanti ada teknologi lainnya seperti katakanlah deflog, menggunakan differential lock itu seperti apa caranya. Kemudian menggunakan gigi roller, menggunakan banyak sekali teknologi, retarder, hill holder dan sebagainya. Saat ini teknologi bus dan truk itu sudah sangat luar biasa. Sementara kemampuan pengemudinya masih dasar-dasar banget. Ini menjadi PR bagi kita semua agar
Bagaimana caranya mentransformasi pengemudi ini menjadi pengemudi profesional yang bisa memahami kendaraannya dan memahami jalannya, sehingga secara desain seharusnya dia nggak perlu celaka. Kalau sekarang ini saya sebut kecelakaan-kecelakaan itu udah kecelakaan konyol. Karena kalau sekarang ini saya sebut kecelakaan itu udah kecelakaan konyol. Karena sebenarnya nggak perlu terjadi. Jalan apapun teknologi kendaraan sekarang harusnya bisa. Masalahnya pengemudi nggak bisa memanfaatkan teknologi itu. Itu aja masalah. Selalu ada anggapan di luar sana bahwa kecelakaan ini karena kesalahan sang supir. Sebenarnya siapa sih yang harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini? Baik, jadi sebenarnya fenomena ini kan terjadi bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Jalan-jalan yang naik turun dengan elemen vertikal yang substansial itu banyak di seluruh dunia. Dan teknologi otomotif itu udah mempersiapkan, artinya orang nggak harus celaka ketika lewat jalan itu. Berapapun muatannya nggak akan celaka, seharusnya. Asal pengemudi itu tahu cara memanfaatkan teknologi ini. Jadi di sini kata kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa memastikan, bisa menjamin bahwa semua pengemudi bus dan truk secara desain itu paham cara menggunakan teknologi untuk melalui jalan-jalan yang ekstrim tadi. Karena nggak ada produk otomotif yang nggak dilengkapi itu, semuanya pasti dilengkapi. Siapapun produk otomotif pasti ada. Tinggal bagaimana pengemudi tahu cara menggunakannya. Jadi sekarang ini PR-nya nih ya, PR dari pemerintah. Bagaimana caranya memastikan para pengemudi bus dan truk kita ini tahu caranya mengemudi bus dan truk dengan cara yang benar pada saat melalui jalan menanjak dan menurun dengan memanfaatkan teknologi yang ada di otomotif. Apakah itu melalui mekanisme sertifikasi ataukah melalui SIM B1B2 atau apa, silahkan tentukan oleh pemerintah. Kalau saya mungkin lebih memilih siapapun yang akan diterbitkan SIM B1B2-nya, dia harus melalui proses sertifikasi terlebih dahulu. Ini yang terjadi di Jepang dan di Amerika, mereka harus lolos mekanisme sertifikasi. Demikian juga di pilot dan sebagainya, melalui proses sertifikasi yang baik dan benar. Setelah mereka dipastikan memahami teknologi bus dan truk ini, baru dikasih izin SIM B1B2-nya. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana upaya preventif itu jika dilihat dari sudut pandang pengusaha dan pengemudi? Kemudian dari sisi pengusaha, ketika membeli kendaraan armada baru ya, katakanlah bis baru atau truk baru, jangan lupa minta 3 manual. Manual pemeliharaan, manual kelistrikan, dan manual pengoperasian. Di manual pengoperasian ini nanti akan ada namanya metode pemeriksaan berupa daily inspection, pemeriksaan harian. Apa saja yang harus diperiksa? Pemeriksaan mingguan, weekly, kemudian monthly, itu ada semuanya. Nah, sebagian besar para pengusaha ini ketika beli kendaraan itu nggak minta manual-manual itu, sehingga akhirnya apa? Pengoperasian kendaraannya jadi nggak terarah. Teknologinya nggak dimanfaatkan, kerusakannya meningkat, biaya operasional tinggi dan sebagainya. Jadi di sini saya berharap kepada Kementerian Perhubungan juga nih, bahwa yang namanya pengusaha angkutan umum juga harus kompeten, harus diberi pengetahuan, harus diberi skill apa saja yang harus dilakukan terkait dengan fleet management. Karena pengemudi nggak nangani fleet management loh. Yang nangani fleet management adalah perusahaan. Kalau perusahaannya nggak paham fleet management, ya nanti armadanya yang jadi kacau. Penyebab kecelakaan juga banyak disebabkan oleh error by maintenance. Jadi kalau saya sebutkan kecelakaan ada berapa macam? Ada 3. Error by design, karena secara desain itu memang bisa celaka. Error by maintenance karena errornya ada di pemeliharaan yang buruk. Atau error by operation. Pengemudinya tidur, itu error by operation. Pengemudinya mabuk, itu error by operation. Tapi kalau tadi remblong, itu error by design, karena secara desain nggak pernah dia diajari. Nah ini agak dibedakan. Kejadian kecelakaan ini, adakah indikasi lemahnya
pengawasan juga ikut berkontribusi? Apa rekomendasi dari Kang Wildan untuk semua pihak sebagai upaya preventif agar kejadian ini tidak terulang? Jadi di sini tadi beberapa kecelakaan kita juga menemukan banyaknya kendaraan yang malfunction. Jadi kami berharap Kementerian Perhubungan mulai saat ini menggiatkan apa yang disebut dengan pemeriksaan persyaratan teknis. Ingat, di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu bunyinya adalah gini: setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Saat ini pengujian kendaraan bermotor hanya fokus pada pengujian layak jalan, belum nyampe ke pemeriksaan persyaratan teknis. Sementara hasil investigasi KNKT, semua kecelakaan yang terjadi bukan disebabkan karena tidak terpenuhinya persyaratan layak jalan, melainkan tidak terpenuhinya persyaratan teknis kendaraan bermotor. Kebocoran pneumatik itu persyaratan teknis, kebocoran hidrolik itu persyaratan teknis. Di sini harus ada perubahan, katakanlah paradigma baru. Ketika pengujian kendaraan bermotor, justru pemeriksaan persyaratan teknis harus dinomorsatukan. Semua kendaraan yang beroperasi bus dan truk harus dipastikan pemenuhan persyaratan teknis. Namun demikian, kami berharap melalui SMK, Sistem Manajemen Keselamatan, pemerintah juga ikut ngawasi. Artinya maintenance-nya di kendaraan itu harus berjalan. Kalau di pesawat, itu nggak ada namanya pesawat dikir, diuji, nggak ada. Di sana inspektur DKPPU atau katakanlah pengujinya penerbang di pesawat, itu dia nggak akan menguji pesawat, dia hanya akan datang kepada tiap maskapai dan dia akan memeriksa namanya MPD, Maintenance Planning Document. Di MPD ini adalah jadwal-jadwal kapan pesawat ini harus di-maintain, kapan pemeriksaan. Nah, inspektur DKPPU hanya melihat apakah ini dijalankan atau enggak. Nah, saya berharap pemerintah melalui SMK juga turun melalui pengawasan hal itu. Bukan cuma di pengujian 6 bulan sekali, tapi harus dipastikan bahwa maintenance atau pemeliharaan kendaraan itu berjalan, baik yang harian, mingguan, bulanan, 6 bulanan, setahunan dan sebagainya, itu harus berjalan. Karena semuanya ada di buku namanya manual pemeliharaan. Yang jadi masalah sekarang ini, kalau di pesawat, manual pemeliharaan itu ikut pesawat itu dan menjadi bagian daripada perizinan. Di kita, pada saat ngasih perizinan, kita nggak pernah lihat apakah Anda punya manual pemeliharaan. Ini jadi kesalahan kita. Jadi di jalan ini, baik bus maupun truk, pastikan harus punya manual pemeliharaan. Dan pemerintah harus ikut ngawasi bahwa manual pemeliharaan tadi dijalankan. Sama hal ini sama seperti yang terjadi di kereta api dan di penerbangan. Kurang lebih seperti itu. Apa pesan-pesan buat pemerintah, pengusaha angkutan, dan pengemudi? Baik, pertama nih, kalau untuk pemerintah tadi, untuk dimulailah dibangun sistem sertifikasi dan pemberian lisensi bagi pengemudi bus dan truk yang berbasis kompetensi. Jadi ini sangat penting karena apa? Kompetensi ini dinamikanya sangat tinggi. Teknologinya udah kemana-mana, kita sistem lisensinya masih tahun-tahun 80-70-an. Jadi di sini bangunlah sistem lisensi dan sertifikasi yang up to date, yang terbaru, apalagi nanti ada kendaraan listrik dan sebagainya. Kemudian bagi transporter, miliki pengetahuan tentang fleet management. Ketika mengelola kendaraan armada, harus dipahami dulu teknologi apa yang dibutuhkan, bagaimana memeliharanya. Jangan sampai kita membeli armada yang tidak dibutuhkan dan sebagainya, atau tidak dirawat sama sekali. Kemudian yang ketiga, bagi para pengemudi, ingat kunci keselamatan sudah 3. Pertama nih, seorang pengemudi harus kompeten, harus paham dengan kendaraannya di bawahnya. Ini kendaraan ini apa modelnya? Sistem rem itu ada 3, ada full hydraulic brake, ada air over hydraulic brake, ada full air brake. Salah memahami ini terjadi kecelakaan. Yang kedua, disiplin. Patuhi semua peraturan lalu lintas, patuhi peraturan perusahaan. Dan yang ketiga, jujur. Kalau sakit, jangan mengemudi. Kalau ngantuk, lelah, jangan mengemudi. Kalau nggak tahu, jangan mau bawa kendaraan itu. Jangan mau coba-coba. Jujur, saya nggak tahu. Jadi tadi kuncinya 3, kompeten, disiplin, jujur.
Mantap ini, Kang. Semua penjelasannya daging semua. Sebelum saya menutup episode perdana ini, apa pesan untuk pemirsa terkait eksistensi Stand Plat Channel Indonesia ini? Pesan terakhir, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Stand Plat ini ke semua teman-teman biar semua mendapat sharing pengetahuan tentang keselamatan ini. Dan keselamatan itu akan meningkat dan menjadi milik semua masyarakat. Saya Ahmad Wildan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Terima kasih dengan ajakannya, Kang. Baiklah, Sobat Stand Plat Indonesia. Dari semua diskusi hari ini, saya hanya bisa menikapi soal remblong ini dengan satu kalimat. Ternyata bukan remblong yang salah, tapi sistem kita yang masih takut untuk melaju dengan benar. Kalau soal kebijakan, kita seharusnya makin berani gaspol. Jangan justru kebanyakan injak rem, malah nanti blong. Ini bukan soal menyalahkan, atau siapa yang salah atau bertanggung jawab. Tapi ini soal menyelamatkan. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya.